wabarakatuh. Saya Selina, NRP 5213-1073 akan menjelaskan mengenai konsep auditor teknologi informasi melalui video yang saya buat ini. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai proses audit teknologi informasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari audit TI, sekarang kita belajar mengenai proses-proses yang terdapat dalam audit TI. Di dalam audit TI terdapat 4 proses. Yang pertama adalah audit planning, kemudian prepare audit program, lalu evaluation of audit evidence, dan document and communicate the result. Nah, apa saja aktivitas yang dilakukan pada proses ini? Kita langsung beranjak kepada proses pertama, yaitu audit planning atau perencanaan audit. Nah, pada audit planning ini, auditor perlu menentukan alasan pelaksanaan audit, yaitu why, who, dan how. Mengapa dilakukan audit, siapa yang akan melakukan audit, dan bagaimana audit akan dilakukan. Nah, untuk alasan-alasan pelaksanaan audit ini, auditor perlu menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit, sehingga audit yang dilakukan bisa terkontrol ruang lingkupnya dan ditentukan untuk apa tujuannya. Kemudian ditentukan juga tim audit, yaitu orang-orang yang nantinya akan melakukan audit. Kemudian dilakukan aktivitas pengkajian ulang terhadap audit sebelumnya. Jadi pada proses ini, auditor akan mengkaji ulang hasil audit yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah auditor melakukan perencanaan audit, kemudian dilakukan proses prepare audit program, yaitu menyiapkan program audit. Nah, menyiapkan program audit ini bisa berupa dua hal, yaitu mempersiapkan perangkat yang nantinya akan digunakan untuk melakukan audit dan melakukan pengumpulan bukti audit. Nah, bagaimana bukti audit ini bisa diperoleh? Bukti audit dapat diperoleh melalui beberapa aktivitas. Nah, yang pertama ini adalah observasi aktivitas operasional, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas operasional dari organisasi. Kemudian, pengkajian ulang sistem dokumentasi, dilakukan pengkajian terkait sistem dokumentasi yang dilakukan organisasi untuk mencatat aktivitas operasionalnya. Kemudian, yang ketiga adalah pengajuan pertanyaan dengan petugas terkait. Jadi, dengan menanyakan secara langsung kepada petugas-petugas yang terkait, sehingga nantinya akan diperoleh bukti audit. Setelah kita memperoleh bukti audit, akan dilakukan evaluasi hasil temuan dari audit itu. Nah, hasil temuan dari audit ini ditentukan apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Kemudian, untuk apa sih hasil evaluasi yang diperoleh? Nah, hasil evaluasi yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk menilai kualitas pengendalian internal. Jadi, organisasi bisa mengetahui apakah pengendalian internal yang dilakukan oleh organisasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian, dapat menilai kinerja operasional. Apakah kinerja operasional organisasi sudah baik atau belum? Kemudian, dapat dilakukan pertimbangan faktor-faktor resiko, yaitu bisa mempertimbangkan kira-kira risiko apa saja yang mungkin muncul karena adanya ketidakpatutan yang ditemukan dari bukti audit pada proses sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan evaluasi terhadap hasil temuan audit tersebut, kita melakukan dokumentasi dan komunikasi hasilnya. Nah, dokumentasi dan komunikasi hasilnya ini kita siapkan yang namanya laporan temuan hasil audit, yaitu berupa dokumen laporan yang berisi mengenai temuan-temuan audit. Kemudian berdasarkan laporan tersebut diberikan rekomendasi sesuai dengan pemeriksaan yang telah dilakukan dalam proses audit. Nah, kemudian selain memberikan rekomendasi, juga dilakukan pemantauan terhadap rekomendasi tersebut, supaya rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti.